Salah satunya adalah bahwa semua mahasiswa UNER pasti dapat email, gitu. Dan kita kerjasamakan dengan Google. Ini email saya ada di atas. Kayak sini, atas. Terus pelan-pelan. Terus. Nah ini, gitu. Jadi ada email saya dan ada blog. Bentar, ke webmail literasi tadi. Jadi karena kita punya data yang valid, jadi nggak ada ceritanya di UNER itu salah nama, tidak mungkin. Tidak ada ceritanya salah nama. Jadi sampai ke ijazah pun itu pada posisi yang tidak perlu untuk melakukan, meskipun dilakukan. Harusnya tidak perlu untuk melakukan pengecekan namanya, karena nama ini didapat langsung dari sumber aslinya. Jadi ketika SNPTN itu kami dapat langsung dari Dikti, ketika Mandiri itu pun kami langsung mereka ketik sendiri. Jadi ketika mereka komplain bahwa nama saya salah, saya malah tanya ke mereka, kenapa kok salah? Gitu. Mereka tidak bisa bertanya kepada kita, Pak ini kok nama saya salah? Loh, kenapa salah? Gitu. Karena kita menyangka yang salah itu ketika kamu nulis ketika daftar di Mandirinya UNER atau ketika di SMA-nya dia itu sudah salah. Nggak ada ceritanya yang ngetik gitu. Jadi coba bayangkan kalau ngetik itu mata kuliah ngetik itu wah bisa kritik. Gitu. Nah, karena seperti itu maka kita bisa auto generate email. Gitu. Jadi email UNER itu auto generate. Jadi mahasiswanya tidur pun mereka dapat email. Jadi nggak ada ceritanya mahasiswa UNER tidak dapat email, tidak dapat blog, tidak ada ceritanya. Yang penting bayar UKT ya. Oh iya. Oh itu nanti ada jalurnya sendiri. Ya. Jadi sejak mahasiswa baru kita itu punya dengan adanya Jabar Kampus itu kita sangat detail. Dia masuk lewat jalur apa, dia bayarnya seperti apa, itu semuanya terekam karena sensornya saya pasang dengan baik. Jadi ketika awal mahasiswa baru, bagian keuangan itu selalu nulis oke. Bagian SNPTN itu nanti UKT 1 bayarnya berapa, UKT 2 bayarnya dan sebagainya. Terus kemudian yang bagian mandiri, UKT 1 apa, terus potongannya apa, dan kalau ada potongan itu yang menentukan langsung keuangan. Gitu. Jadi mahasiswa itu tinggal nanti ketika wawancara, di Pak Musa itu sering mewawancarai, sering nangis-nangis di sini. Tolong UKT saya lebih rendah. Tapi tinggal tentang aja. Jadi sistem informasi yang berbasiskan di sistem support system hanya berbasis tentang saja. Kalau sampai ngetik itu mesti tidak berbasis CSS. Yang bagian mengisi data hanya pemegang tupoksi data master. Oke, sama dengan seperti itu. Jadi tidak ada ceritanya mahasiswa UNER itu tidak punya email. Kita kerjasama dengan Google, begitu kita punya webmail narasi ide, di mana emailnya mahasiswa UNER itu tidak mungkin untuk bisa dihack. Kenapa? Karena ketika passwordnya Jabar Kampus ganti, passwordnya emailnya juga ganti otomatis ganti. Gitu. Dan ini oleh Google sudah unlimited. Gitu. Ya wis pakai anu sampean Mas Varian. Ini semua staff dan sebagainya kita daftarkan. Begitu. Oke, baik. Klik aja. Kayaknya anunya saya perlunya kita marah-marah. Ini Google, tapi emailnya adalah Unerasi ID. Coba klik varian itu. Yang atas, ya. Oh, ya di bawah itu. Nah, ini staff Unerasi ID. Ya, tapi kita Google unlimited gitu. Berapapun Google Drive-nya, berapapun dan sebagainya sudah semuanya sudah berbasis Google. Ini Google ID ya standar biasa. Coba ke tulis gitu, klik tulis. Nah dan begitu maka ketika kita nulis sesuatu di sini, email seluruh UNER sudah langsung menyatu jadi satu. Coba nulis. Ya. Ini ada namanya, kalau ada angka 12-nya berarti dia mahasiswa angkatan 2012. Ketika tidak ada, ya ini seperti ini. Ketika tidak ada, maka ini adalah dosen.
Dan ini auto generate. Begitu. Mereka boleh rename email 1 kali. Gitu. Blog juga kita buat auto generate. Ya Pak saya web benar kasih. Web. Nah, ini adalah directory. Ya, directory artikel. Ya, ini seluruh fakultas. Coba klik aja. Directory fakultas saja. Ya. Ya, kita pilih fakultas. Ini adalah seluruh mahasiswa. Jadi nggak ada ceritanya mahasiswa UNER tidak punya blog. Jadi otomatis langsung diberi blog sesuai dengan namanya, dengan domain fakultas UNER asli. Jadi nggak ada ceritanya mahasiswa tidak punya blog. Dengan demikian data dasar itu menjadi penting. Begitu. Coba ke channel kamu tadi lagi. Nah, oke ke atas. Atas. Nah, oke. Ini ke atas kan. Jadi di sini ketika kita ingin melakukan evaluasi kadep, evaluasi departemen seperti itu. Nah, ini evaluasi sudah real time. Jadi saya mengevaluasi kadep saya mengevaluasi departemen saya. Ini kepala departemen, evaluasi departemen itu sudah langsung di situ. Dan itu kita tidak kehilangan satu mahasiswa. Salah satu contoh evaluasi dosen ini saya dievaluasi. Di sini. Dosen. Evaluasi dosen. Ke atas, pilih mata kuliah. Ya, yang ini sedang berlangsung belum dievaluasi. Jangan S3, yang S3 jangan S3-nya. Ya terserah, fisika komutasi aja. Model fisika, ya fisika komutasi. Nah, ini salah satu contoh bahwa kita tidak kehilangan satu mahasiswa pun. Jadi artinya, jangan, ya. Oke, klik lagi dari yang bawah ini. Ini adalah mahasiswa yang memang ikut mata kuliah saya. Jadi dia tidak mungkin untuk bisa melanjutkan KRS-an apabila dia tidak mengevaluasi mata kuliah sebelumnya. Jadi ini bukan random sampling, tapi totalitas semua dievaluasi. Dan ketika nanti ada yang di bawah, karena ini skalanya 4, ada yang di bawah 2, ya nanti dibina. Gitu. Akan dievaluasi. Bukan dibinasakan ya? Dibinasakan. Oke. Jadwal. Ya, ini adalah ini bergerak dengan sendirinya. Jadi siapa yang bagian punya tanggung jawab untuk membuka kelas, siapa yang punya tanggung jawab untuk mendaftarkan kurikulum, siapa itu semuanya harus berjalan sesuai dengan bisnis prosesnya. Jadi tidak ada ceritanya satu orang mengentry, tidak ada. Jadi yang bagian mengentry, misalkan kurikulum, yang fakultas mengajukan kurikulum itu maka fakultas memang mengentry kurikulumnya, kemudian diajukan ke sebuah lembaga namanya LP3. LP3 memberikan persetujuan, baru nanti bisa dipilih kayak gitu. Jadi bisnis prosesnya ini harus ada maker, checker, signer itu sudah lengkap. Siapa yang bagian membuat, siapa yang bagian mengecek, dan siapa yang bagian menyetujui, itu sudah lengkap. Ini salah satu contoh. Oke, terserah. Boleh yang 80, boleh yang 5. Ini adalah mahasiswa saya, ini adalah blognya. Jadi seringkali tugas-tugas itu sudah dipublikasikan langsung ke blog. Jadi tugas mingguan itu hanya ke blog, bukan lagi ke kertas, sudah pakai kertas lagi. Jadi nempelnya ke blog. Kemudian ini adalah nomor handphonenya.
saya bisa ngirim SMS dari sini. Gitu, sini saya klik atau saya kirim SMS ke semuanya. Boleh klik salah satu aja terserah. Nah ini saya bisa kirim SMS ke dia. Masuk seluruh dosen punya bisa kirim ke mahasiswanya. Batal aja kan. Dari dia dikirim. Terus kemudian bimbingan. Ya, penilaian dosen pun itu sudah langsung otomatis. Itu. Coba ke penilaian dulu. Itu terus ya komponen nilai aja. Pilih. Saya yang ketua. Yang PJMK. Ini aja. Caranya dibawa ke atas. Yang di bawah ini sudah. Ya. Nah, seperti ini. Kita bisa menambahkan komponen sesuai dengan apa yang memang dikehendaki para dosen. Gitu. Jadi komponennya apa saja itu bisa. Jadi bisa menambahkan dengan persentase masing-masing. Begitu. Dan ketika mahasiswa itu bermasalah, itu otomatis langsung terblok. Jadi dosen nggak akan bisa mengisikan ketika masalah, baik masalah keuangan, baik masalah contek menyontek, maupun masalah presensi. Itu sudah otomatis mesin langsung menghentikan. Jadi di sini ketika evaluasi dan sebagainya itu mesin yang ngomong. Evaluasi misalkan siapa yang mau video dan sebagainya itu mesin, bukan lagi orang. Jadi bukan lagi misalkan dekan, coba cek mana yang presensinya bermasalah, nggak ada. Jadi ketika seminggu depan itu sudah akan ada evaluasi, maka dia tinggal ngeklik evaluasi itu nanti muncul siapa saja yang akan bermasalah. Rapat itu untuk menentukan apakah memang diperpanjang atau dihentikan atau apa itu ada status-statusnya. Gitu. Jadi dekan berkewajiban untuk kontak dia, kamu gimana? Ada masalah keuangan, ada masalah apa misalnya. Tapi yang menentukan itu sudah mesin. Tapi ketika sudah 2 kali dia sudah terkena evaluasi otomatis langsung off. Karakter pun nggak bisa apa. Oke, terus bimbingan. Perwalian akademik aja. Ini jadi saya menyetujuinya sudah by mesin, dari web base ya. Jadi di mana saja ini bimbingannya tinggal 3 orang. Ini mungkin kalau kita tambah. Ini detail klik salah satu. Nah, sekarang di UNER itu dosen wali itu bisa melihat sejarahnya mahasiswanya. Kalau misalnya tidak ada begini kan kita tidak tahu bagaimana pembayarannya, bagaimana total SKS-nya berapa, kemudian dia bermasalah yang merah ini dia bermasalah kurang tapi bermasalah. Gitu. Dan ini sejarahnya totalitas semua dapat, nggak ada ceritanya kehilangan itu tidak. Semua yang ditempuh itu semua jelas. Termasuk juga pembayaran, klik detail. Salah satu ini jelas dia bayar dari mana karena kita host to host dengan 7 bank. Begitu, jadi saat itu juga mereka bayar e-banking masuk otomatis, yang bayar ke ATM masuk otomatis begitu. Jadi nggak ada ceritanya kemudian misalnya oke, terakhir pembayaran adalah tanggal sekian, jam sekian, jadi sebelum jam segitu. Ketika sini tutup banknya tidak bisa apa-apa. Jadi mahasiswa itu datang ke teller, misalnya datang ke teller, gitu saya adalah mahasiswa UNER, oke ini kamu berapa gitu di 7 bank itu. Ketika itu langsung ketahuan dia bayar berapa. Kita tidak kehilangan informasi satu mahasiswa pun. Misalkan dia dapat diskon, dia dapat boleh pembayaran cicil, dia boleh pembayaran atau dapat beasiswa dan sebagainya, itu sudah otomatis sudah by mesin. Jadi misalkan dia dapat beasiswa, dia ngotot membayar itu tetap nggak bisa. Nanti banknya dipermasalahkan ketika memang ada uang masuk tapi ini nggak jelas. Jadi sudah by mesin. Banknya sendiri misalkan 15 juta, 100 rupiah ya, 100 rupiah ya, harus bayar 100 rupiah. Jadi nggak ada cerita Anda angkatan berapa nggak pakai gitu. Gitu. Jadi ketika di ATM pun itu ketika dia masukkan NIM-nya, otomatis langsung bayar sesuai dengan apa yang sudah diharuskan. Karena kita host to host dengan 7 bank. Jadi lengkap. Oke, next ke atas. Ini adalah kegiatan. Karena di UNER itu kegiatan ini pun mendapatkan seperti proses ya. Oke, ke atas. Terus. Terus ada.
sangat banyak di sini. Jadi klik dashboard aja. Dashboard ya. Nah, flashnya nggak ada, jadi klik. Nah ini coba di mouse-nya diarahkan ke sini. Nah ini adalah mahasiswa daftar di UNER masih baru tahun kemarin. Jadi setiap tahun kita bisa melihat profilnya, profil DO dan sebagainya, jangan klik ya. Ini rahasia kita. Jadi IPK-nya kurang dari 2 dan sebagainya, jadi rektor itu tahu ada warning dan sebagainya sudah jelas. Karena ini data bergerak. Coba rekapitulasi atas. Rekap itu. Ya. Ini kalau Bapak kenal satu mahasiswa UNER, tulis saja di sini. Kita tidak kenal satu mahasiswa, tidak akan pernah pilih yang satu. Pak Yunianto yang kenal. Oh kalau dia itu banyak, saking banyak. Sampai nggak boleh dituliskan di sini. Oke, siapa namanya mungkin agak baca lain. Coba dibaca. Tulis. Nah ini, pilih klik salah satu. Nah ini karena saya pimpinan, saya punya menu itu. Kalau dosen biasa nggak punya menu itu. Ini seluruh mahasiswa UNER. Gitu. Jadi semua informasinya lengkap. Kalau di akademik malah lebih lengkap dari ini. Jadi anunya akademiknya dan sebagainya. Ini lengkap semuanya. Jadi kalau misalnya mau ada mahasiswa demo, saya kenapa di demo? Ayo sini bareng-bareng aja lihat semua orang. Terus nimo berapa, namamu siapa kita lihat. Gitu. Nggak bisa. Tidak ada itu. Sudah nggak berani. Sudah tidak berani mahasiswa untuk saya mau adu data. Ayo adu data. Gitu. Mau teman-teman di atas, kita siap. Oke, di atas lagi. Ya ini rekapitulasi lain. Mahasiswa aktif aja. Kita tidak kehilangan satu mahasiswa pun se-UNER. Ini kalau diklik ini data hidup. Siapa yang kena cekal? Siapa yang undur diri? Kosong ya. Siapa yang cuti? Ini data bergerak. Tidak ada yang entry. Tidak ada yang entry. Ini data hidup. Karena operasional bergerak. Diklik ada salah satu. Diklik ada salah satu.